Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengasuh dari pondok pesantren yang ada di Tulung Agung kemudian melakukan sebuah pertemuan, yang dimana dalam pertemuannya itu mereka membahas persoalan-persoalan yang saat ini terjadi di kalangan umat. Tak luput juga mereka membahas persoalan polemik nasab yang terus bergulir hingga saat ini. Jadi dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan sikap yang dimana keduanya itu seharusnya berhenti melakukan caci maki dan provokasi. Itu menurut hasil dari pernyataan sikap tersebut. Jadi pihak ini menginginkan keduanya itu berdamai lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi saya rasa solusinya itu cuma satu hal. Kedamaian ini bisa tercapai dengan para klan-klan Ba'alawi ini cukup dengan melakukan tes DNA saja. Dan saya rasa dengan setelah melakukan tes DNA dan memang benar mereka ini memiliki garis keturunan atau gen dari Nabi Muhammad SAW, ya perkaraannya selesai. Tetapi kelompok-kelompok Ba'alawi juga ini kan tidak mau melakukan tes DNA karena sudah pasti jawabannya ketika mereka melakukan tes DNA, fakta akan terungkap ke publik bahwa mereka ini memang benar-benar bukan uh, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita lihat videonya berikut ini. Dalam upaya menjaga keharmonisan ukhuwah Islamiyah, Basariyah, dan Watoniyah, puluhan pengasuh pondok pesantren di Tulungagung menggelar acara silaturahmi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Asrama Sunan Gunung Jati, Ngunut, Tulungagung, pada Senin 6 Januari 2024 malam. Acara tersebut dihadiri oleh sebagian besar pengasuh pesantren yang saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam mendidik generasi muda dan umat di lingkungan masing-masing. Dalam wawancaranya, Kiai Haji Hadi Mahfud, pengasuh pesantren Melaten Tulungagung, yang juga sebagai wakil syuriah PWNU Jawa Timur ini menjelaskan bahwa silaturahmi ini merupakan langkah penting untuk mempererat tali persaudaraan antar pengasuh pesantren dalam menyikapi persoalan moral umat yang belakangan ini dinilai bobrok dan penuh caci maki. Jauh dari tuntunan salafus syalih dalam menyikapi perbedaan. Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berilmu. Melalui silaturahmi ini, kita dapat saling mendukung dan mengingatkan umat, terutama dalam berinteraksi di media sosial, ungkap beliau Kiai Haji Hadi Mahfud. Ada membangun kerukunan dan ukhuwah. Yang intinya adalah para pengasuh pondok pesantren, saya, Kiai Makrus, dan lain-lain pengasuh pondok pesantren Tulungagung itu merasa prihatin karena situasi dan kondisi umat, utamanya umat Nahdiyin ini kok terbelah. Nah, kami berupaya bagaimana keterbelahan itu jangan berjalan terus. Sebab kalau itu terus terbelah dan terus bercekcok, itu akan menjadi bahan lawaan, diketawakan oleh kelompok lain. Yang pertama tadi disepakati bersama bahwa ini forum tidak berhenti di sini, nanti akan dibentuk semacam forum pengasuh pondok pesantren. Nah, setelah itu nanti ya digulirkan secara mengalir ya untuk bagaimana pondok pesantren para pengasuhnya bisa memberikan sumbangsih ketika masyarakat mengalami problem-problem masyarakat. Yang hadir saya belum melihat berapa orang, tapi yang jelas 75 itu. Ya, yang jelas itu melebihi dari yang direncanakan, melebihi dari yang direncanakan. Ini hanya untuk Tulungagung, tapi isinya diharapkan bisa menginspirasi daerah-daerah lain, bagaimana kepedulian daerah lain untuk menata umat dalam kesejukan dan ukhuwah. Pernyataan sikap para pengasuh pesantren Kabupaten Tulungagung untuk menjaga ukhuwah dalam bingkai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai panduan
peradaban hidup berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, maka dengan ini kami para pengasuh Pondok Pesantren Tulungagung menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Perbedaan pendapat mengenai isu nasab sudah mengarah pada terganggunya harmonisasi ukhuwah yang berpotensi menimbulkan perpecahan. 2. Menyerukan kepada semua pihak, baik yang pro maupun yang kontra, atau pihak terkait lainnya, agar tetap mendahulukan sikap saling menghormati dengan mengedepankan akhlakul karimah dan menghentikan caci maki, ujaran kebencian, dan adu domba. 3. Setiap individu sesuai dengan kompetensinya memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan dakwah atau kegiatan keagamaan lainnya. Dan bagi pihak yang tidak sepaham memiliki hak untuk tidak setuju, namun tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melarang, menggagalkan, apalagi membubarkan agenda kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. 4. Apabila ada oknum tertentu yang sekiranya dinilai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka bagi yang berkepentingan hendaknya melakukan langkah yang bijak atau menempuh jalur hukum terhadap yang bersangkutan tanpa mengeneralisir atau gebiahuyah persepsi negatif kepada komunitas, suku, ras, marga, dan atau kelembagaan organisasinya. 5. Menghimbau kepada para santri, alumni, dan para aktivis di lingkungan pondok pesantren untuk memperhatikan serta mengawal pernyataan ini dengan sungguh-sungguh dan mewaspadai segala bentuk tindakan, ucapan, tulisan, dan perbuatan yang bersifat provokatif, fitnah, dan adu domba demi menjaga keharmonisan ukhuwah. 6. Menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Tulungagung, 7 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan 6 Januari 2025 Masehi. Kiai Haji Hadi Muhammad Mahfuz selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Melaten ditandatangani dan stempel. Kiai Haji Mahros Maryani, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Asrama Sunan Pandan Aran, ditandatangani dan stempel. Kiai Haji Imam Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, ditandatangani dan stempel. Kiai Haji Mohson Hamdani, SAG, MSY, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Sunan Kalijaga, ditandatangani dan stempel. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bisa kita saksikan videonya tadi dan bagaimana pernyataan sikap yang dihasilkan dari pertemuan para pengasuh pondok pesantren tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.